Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Kembali lagi bersama saya Siti Afia Suredi Rahmat di liputan seputar Sukorejo. Baik pemirsa, pada malam ini terlaksana acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang bertempat di Komplek Putri Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo. Baik pemirsa, berikut liputan selengkapnya. Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo menggelar peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW sekaligus pembukaan lomba musabaqah tilawatil Quran dan pelantikan pengurus Ikatan Santri Salafiyah Syafi'iyah Putri dengan hikmat. Acara tersebut dihadiri langsung oleh pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, Kiai Haji Raden Ahmad Azim Ibrahimi, Nyai Haji Nur Sari As'adiyah, segenap ahlul bait serta pengurus pesantren dan umana ma'had, ketua kamar, wakil ketua kamar dan seluruh santri putri dari asrama pusat dan cabang. Peringatan Isra Mi'raj dimulai dengan lantunan kalam ilahi oleh Anak Hayat Rizki Mubarakah dan sholawat Nabi. Kemudian lagu Indonesia Raya, Hilal Waton, dan Mars MTQ dinyanyikan oleh 15 finalis audisi musik santri memeriahkan suasana. Antusiasme acara semakin terasa dengan pembaiatan pengurus pusat Ikatan Santri Salafiyah Syafi'iyah Putri masa hikmat 2023-2025 yang dilantik langsung oleh Kiai Haji Raden Ahmad Azim Ibrahimi. Wabil Islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasula raditu billahi rabba wabil Islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasula bay'atukum ala sam'i wa ta'ati wal qiyami bil wajibi wal jihadi fi sabilillah bi qiyadati ulama'i ahli sunnati wal jamaah. Kami sebagai pengurus pusat Isas Putri periode 2023-2025 berbaiat. Satu, menerima jabatan atau amanah ini dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Dua, akan melaksanakan tugas menurut aturan dan mekanisme yang berlaku. Tiga, akan selalu menjunjung tinggi harkat dan martabat dan menjaga nama baik pesantren serta organisasi tempat kami bertugas. Kemudian taujihat dan irsyadat menambah suasana penuh keberkahan yang disampaikan oleh pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, Kiai Haji Raden Ahmad Azim Ibrahimi, yang mengisahkan perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke Sidratul Muntaha, serta bagaimana ketujuh langit yang menjadi saksi Isra Mi'raj, sekaligus membuka lomba musabaqah tilawatil Quran. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang dengan anugerah nikmatnya lah kita diberi kemampuan untuk menyempurnakan berbagai amal-amal saleh, amal-amal yang baik, seperti kegiatan pada malam hari ini. Yang pertama, kita niat memuliakan, mengenang kembali peristiwa agung perjalanan suci Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad SAW dengan niat mengagungkan syiar agama Allah, mengambil setiap pelajaran hikmah yang terkandung dalam perjalanan suci tersebut. Oleh karena itu, niatkan sungguh-sungguh malam ini untuk mengaji. Maka nanti ketika penceramah memberikan mau'idhahnya, insyaallah nanti yang akan memberikan mau'idhah adalah Haji Jaiz Badri Mastuki.
berharap para santri mencatat dengan baik. Karena itu seorang santri sudah seharusnya memegang, membawa pulpen dan kertas catatan, sehingga setiap ada hikmah, ada ilmu yang diperoleh dicatat dengan baik. Setidaknya ada 3 kesimpulan penting. Pertama adalah perjalanan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, yang ini disimbolkan sebagai perjalanan Islam yang terdiri dari 5 rukun: syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Kemudian perjalanan Nabi seterusnya dari langit dunia menuju langit pertama, kedua, ketiga, hingga langit ke-7, bertemu dengan para nabi, ruhnya para nabi. Nabi Adam di langit pertama, Nabi Isa dan Nabi Yahya di langit yang kedua, Nabi Yusuf di langit yang ketiga, Nabi Idris di langit yang keempat, Nabi Harun di langit yang kelima, yang keenam, di langit yang keenam ada Nabi Musa, dan di langit yang ketujuh ada Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Ala nabiyina wassalatu wassalam. Ini adalah simbol perjalanan rukun iman. Untuk mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Maka di dalam perjalanan ini ada pertemuan-pertemuan, gambaran Nabi diperlihatkan alam gaib, dimensi-dimensi alam yang tak dilihat, tak pernah dialami oleh manusia biasa. Melihat peristiwa-peristiwa masa depan, bagaimana ahli neraka disiksa di neraka. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah perjalanan dari Sidratil Muntaha sampai Mustawa. Inilah yang disebut dengan simbol perjalanan ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Suatu perjalanan yang logika akal manusia, nalar akal manusia sudah tidak mampu untuk mencapai puncak ketinggian peristiwa perjalanan itu. Kemudian terdapat pula sambutan yang disampaikan Ketua Panitia, yakni Ustadzah Ikrimah Az-Zahra SPDI. Selanjutnya kami atas nama panitia mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut serta melancarkan acara pada malam hari ini, karena tanpa adanya bantuan dari semua pihak, insya Allah acara ini tidak akan berjalan dengan baik dan lancar. Dan ucapan terima kasih kepada seluruh wali murid, khususnya siswi tetangga yang telah menyumbangkan kue untuk acara ini. Mudah-mudahan menjadi amal yang diterima dan dibalas oleh Allah. Jazakumullahu khairan jaza. Dan yang terakhir, kami atas nama panitia mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dari suguhan, dari tempat yang kurang berkenan di hati para undangan, mungkin hanya ini batas kemampuan kami. Yang dilanjutkan dengan ceramah hikmah Isra Mi'raj disertai dengan doa oleh Kiai Haji Jais Badri Mastuki asal Rubondok, menjadi momen penuh syarat makna. Maka yang pertama, memperingati Isra wal Mi'raj harus diukur dengan kekuatan iman dan keyakinan. Karena iman tidak terbatas, keyakinan tidak terbatas, sementara kekuatan otak,
akal dan rasio manusia itu sangat-sangat terbatas. Kalau diukur dengan akal, bagaimana mungkin Nabi Adam mampu memahami 700.000 bahasa? Sab'imi'ati alfin lughatan, 700.000 bahasa. Bahasa yang menurut tafsir Al-Baghawi diberikan oleh Allah kepada Abul Bashar Sayyiduna Adam alaihissalam. Oleh karena itu, yang pertama, tanamkan kekuatan iman, tanamkan kekuatan keyakinan. Maka baginda Nabi mengajarkan suatu doa kepada kita, doa yang selalu dibaca baginda Rasulullah. Allahumma inni as'aluka imanan da'iman wa as'aluka yakinan shadiqan. Yakinan shadiqan. Dan iman ini fluktuatif, yazidu wa yanqus. Tapi kalau al-yakin, keyakinan, la yanqusu bal yazid wa yazid wa yazid, terus bertambah dan bertambah dan bertambah. Disinilah yang membedakan kekuatan keyakinan kita dengan al-mawfurlah waliullah Ki As'ad, waliullah Ki Samsul Arifin, wali Allah Hadratus Syekh Al-Arif Billah Ki Hasyim Asy'ari, Syekhuna Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani, wali-wali Allah yang membedakan dengan kita keyakinannya. Kita ini keyakinannya lemah. Lemahnya keyakinan itulah yang terkadang kerap kali membuat doa kita tidak diijabah oleh Allah. Kenapa? Karena kita tu'ful iman, tu'ful yakin, lemah keyakinannya. Maka Isra wal Mi'raj hikmahnya untuk menguatkan keimanan, untuk menguatkan keyakinan. Itulah mengapa Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq mendapatkan gelar As-Siddiq. Karena Sayyiduna Abu Bakar tidak mengukur Isra wal Mi'raj hanya dengan semata-mata kekuatan otak, kekuatan rasio yang terbatas, tetapi Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq mengukur Isra wal Mi'raj dengan kekuatan imannya dan kekuatan keyakinannya. Maka ulama ahli tasawuf berkata, al-ilmu ilmani, ilmun fil adwaq wa ilmun fil awra. Ilmu itu kata ulama ahli tasawuf ada dua. Yang pertama, ilmun fil awraq, ilmu yang ada di kertas, ilmu yang ada di kitab, dan itu tidak terbatas. Imam Ghazali menulis tafsir 40 jilid. Imam At-Tabarani menulis hadis Al-Mu'jamul Kabir, Al-Mu'jamul Awsat, Al-Mu'jamul Saghir, dan kitab-kitab hadis beliau yang lain. Ada kitab Tarikh Madinatul Dimasqah berjumlah 80 jilid. Bagaimana ngarangnya? Wong jilidnya saja 80. Jadi Masya Allah, ilmu Allah itu tidak terbatas. Tapi yang lebih luas lagi, ilmun fil adwa, ilmu yang ada di dadanya para wali, ilmu yang berada di dadanya kekasih-kekasih Allah, ilmu yang berada di dadanya Sayyiduna Abu Bakar yang mendapatkan gelar As-Siddiq. Oleh karena itu, iman itu adalah modal utama. Iman itu modal kehidupan. Orang hidup kalau sudah memiliki keimanan, keyakinan, maka hidupnya akan mantap, tidak mudah goyah, tidak mudah gundah gulana, tidak mudah tertipu dengan tipuan-tipuan duniawi. Kenapa? Karena imannya kuat.
keyakinannya kokoh, maka kalian ditempa di pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo ini agar supaya memiliki keimanan yang kuat, keyakinan yang kokoh. Inilah yang harus kita tanamkan pertama, hikmah pertama di dalam memperingati Isra wal Mi'raj, menanamkan kekuatan keimanan, menanamkan kuatnya keyakinan kepada Allah. Kemeriahan semakin bertambah dengan penampilan drama kolosal oleh santri putri tentang perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Diakhiri dengan pelantikan Ketua Rayon Ikatan Santri Salafiyah Syafi'iyah Nusantara masa khidmat 2023-2024. Alhamdulillah, pada malam hari ini telah terlaksana kegiatan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW serta pelantikan pengurus Pusat Ikhlas dan pengurus Rayon Ikhlas Nusantara. Semoga dengan dilantiknya kami oleh pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo yaitu Kiai Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahimi menjadikan Ikhlas semakin jaya. Alhamdulillah, pada malam hari ini telah diselenggarakan pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran, di mana kegiatan ini adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh pengurus pesantren dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dan HUT ke-110 Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. Musabaqah Tilawatil Quran ini terbagi menjadi 16 lomba, yaitu lomba murotal anak-anak, murotal umum, MTQ anak-anak, remaja, dewasa, serta khorijin. Dilanjutkan dengan Musabaqah Khotil Quran, naskah dasar, kontemporer, dan mushaf, serta Musabaqah Hifdzil Quran 5 juz, 10 juz, 15 juz, dan 20 juz. Harapannya dari kami selaku perwakilan dari panitia agar seluruh santri dapat mengikuti Musabaqah ini dengan hikmah, semangat, serta bersaing secara sehat dan dapat menginspirasi santri untuk lebih mengembangkan bakat dalam tilawahnya.